Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita jumpa di channel yang sama, yaitu menembus batas menjadi miliarder. Hari ini saya akan memberikan satu tips dan cerita kepada Bapak dan Ibu, cerita yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Ini satu peperangan yang sangat besar antara tentara Amerika Serikat dan tentara Vietnam Bapak dan Ibu. Dua pasukan ini berperang Bapak dan Ibu, habis-habisan Bapak dan Ibu. Jadi tentara Amerika dan tentara Vietnam berperang Bapak dan Ibu. Kelompok Amerika Serikat itu berjumlah ada 1.000 orang dan jumlah Vietnam ada 2.000 orang Bapak dan Ibu. Jadi ini peperangan sangat besar sekali, sangat luar biasa Bapak dan Ibu, peperangan ini di Vietnam antara Amerika dan Vietnam. Ya, jadi waktu berperang Vietnam ini kehabisan orang Bapak dan Ibu, kehabisan tentara Bapak dan Ibu, habis-habisan tentara Vietnam ini Bapak dan Ibu. Jadi jumlah daripada 2.000 orang itu tinggal ada 500 Bapak dan Ibu. Jadi sekarang ini tentara Amerika Serikat melawan tentara Vietnam 500 melawan 1.000. Waduh, jadi ini tentara Vietnam ini mulai kewalahan Bapak dan Ibu karena tentara Amerika sangat kuat Bapak dan Ibu. Tetapi tentara Vietnam tidak kehabisan akal. Dia berkumpul ke semua rakyatnya, pasukannya. Dia mengambil satu koin Bapak dan Ibu, ya, mengambil satu koin karena sudah berperang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pasukannya sudah habis Bapak dan Ibu. Tinggal 500 orang dan dia akan mau melawan 1.000 pasukan Amerika Serikat. Jadi tentara Vietnam ini berkumpul dan pimpinannya mengambil satu koin Bapak dan Ibu. Ada koin di sini, dia berkumpul. Dia memanggil semua jenderal-jenderalnya semua, pasukannya semua yang masih tersisa. Dia mengatakan bahwa hari ini kita akan berperang habis-habisan. Daripada kita mati di negara kita sendiri, maka ini ada satu koin saya akan lempar ke atas. Dan kita lihat, ya, kalau koin ini yang muncul gambarnya burung, maka kita akan menang Bapak dan Ibu. Pak San Jenderal ini, sang pemimpin ini mengatakan, kalau saya lempar koin ini ke atas dan dia jatuh ke bawah, kalau muncul koin itu burung, ya kan ada gambar burung, ada gambar angka Bapak dan Ibu. Koin ini setelah dikumpulkan semua pasukan-pasukannya, yaitu pasukan terdepannya, bahwa kita harus berperang habis-habisan. Mulailah diumumkan bahwa koin ini akan dilempar ke atas. Setelah koin ini dilempar ke atas, ting, puk, dilihat muncul gambar burung Bapak dan Ibu. Wah, semua pasukannya bergembira semua. Wah, kita pasti menang. Ini gambar burung yang muncul. Waduh, ini luar biasa. Tuhan akan menolong kita semua. Jadi tentara Vietnam bersemangat Bapak dan Ibu. Dia akan mau melawan pasukan 1.000 tentara Amerika. Jadi dia berperang habis-habisan Bapak dan Ibu. Semangat luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara pemimpinnya mengambil koin, yaitu mengatakan bahwa kalau koin ini, kalau saya lempar dan dia muncul gambar burung Bapak dan Ibu, maka kita pasti menang dalam berperang. Semangat semua Bapak dan Ibu tentara daripada Vietnam ini. Dia berperang karena semangatnya luar biasa. Berperang setiap hari. Dan alhamdulillah apa yang dikatakan pemimpinnya bahwa kita pasti menang, dan ternyata memang Vietnam menang Bapak dan Ibu. Tentara Amerika Serikat menyerah Bapak dan Ibu. Setelah waktu berperang Bapak dan Ibu, koin itu maka diabadikan Bapak dan Ibu, koin itu, yaitu di pohon yang besar, dan pasukan tentara yang jenderal ini yang melempar koin ini, dia mengambil waktu itu palu dan paku Bapak dan Ibu. Dia paku di pohon keajaiban Bapak dan Ibu. Dipaku koin itu Bapak dan Ibu, ditempel di situ bahwa ini koin bersejarah. Ya, bahwa koin ini bersejarah Bapak dan Ibu. Setelah terjadi peperangan sudah selesai, sudah bubar, Vietnam sudah menang Bapak dan Ibu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ya,
sudah terjadi aman Bapak dan Ibu. Ya, negara Vietnam sudah aman Bapak dan Ibu. Ya, setelah terjadi Bapak dan Ibu, setelah terjadi ya 20 tahun kemudian ada salah satu tentara yang yang penasaran Bapak dan Ibu. Kenapa kita bisa menang melawan Amerika Serikat? Sedangkan kita punya jumlah cuma 500 orang. Amerika di atas 1000 orang. Kenapa kita bisa menang? Ada seorang tentara, setelah 20 tahun kemudian dia penasaran, mau melihat koin itu Bapak dan Ibu. Dia mau melihat koin itu, apa isinya koin itu sebenarnya. Jadi setelah itu dia mengambil palu Bapak dan Ibu. Ya, dia datang ke pohon itu, ya, sang jenderal ini ya yang penasaran mengapa kita bisa menang ya. Jadi dia buka, dia punya koin yang tadi itu, jadi karena dia penasaran apa isi koin, dia buka itu koin. Ternyata koin itu adalah Bapak dan Ibu, di sebelah burung dan di sebelah juga burung. Dua-duanya burung. Gambar burung dua-duanya. Ini luar biasa, dia bingung. Waduh, ini kita sudah tertipu sama pemimpin kita. Ternyata dua-duanya burung. Waduh, apa makna daripada cerita saya Bapak dan Ibu? Seorang pemimpin yang bijaksana yang luar biasa. Dia memberikan semangat kepada pasukannya dengan caranya sendiri Bapak dan Ibu. Jadi sang jenderal itu tahu bahwa memang burung sebelah kiri dan burung di sebelah kanan pasti naik, kalau dilempar pasti naik burung. Ya, itulah seorang sang pemimpin yang bisa memberikan semangat kepada pasukannya sehingga Vietnam bisa menang Bapak dan Ibu. Apa makna daripada cerita saya Bapak dan Ibu? Kalau kita mau membuka satu usaha, suatu bisnis, kita harus semangat Bapak dan Ibu. Kita harus semangat, karena semangat bisa mengalahkan segalanya. Anda tahu Bapak dan Ibu, banyak orang-orang di luar sana yang sangat sukses. Kenapa? Karena dia bersemangat menjalankan bisnisnya Bapak dan Ibu. Banyak orang gagal karena tidak bersemangat. Jadi contoh, cerita tadi itu bahwa tentara Vietnam cuma jumlah 500 orang bisa mengalahkan 1000 pasukan Amerika. Karena dia bersemangat Bapak dan Ibu. Itulah makna daripada cerita saya. Jadi kalau kita berbisnis, kita harus bersemangat Bapak dan Ibu. Jangan loyo, jangan lemes ya. Kita harus bersemangat setiap hari. Karena bisnis yang kita akan jalankan, kita yang bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi harus bersemangat tiap hari. Jangan lemas dan jangan loyo Bapak dan Ibu. Itu gambarannya tadi, tentara Vietnam bisa menang karena dia bersemangat. Jadi bisnis bisa sukses karena semangat Bapak dan Ibu. Kita lihat Bapak dan Ibu, orang pintar dengan orang bodoh yang bersemangat, lebih bisa sukses orang bodoh yang bersemangat daripada orang yang pintar yang tidak bersemangat. Jadi kita sudah lihat di lapangan sana, banyak orang-orang bodoh di sekolah dulu bisa menjadi miliarder dalam satu bisnis. Kenapa? Karena dia bersemangat. Tetapi banyak orang pintar di sekolah dulu, setelah masuk bisnis, banyak yang gagal Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak bersemangat. Jadi semangatlah Anda harus pelihara. Jadi mari teman-teman semuanya, mari pelihara semangat Anda untuk berbisnis Bapak dan Ibu. Ya, Indonesia ini luar biasa Bapak dan Ibu. Banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapat di Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara yang diperhatikan di seluruh dunia. Karena negara kita, negara makmur, negara kaya, negara sukses Bapak dan Ibu. Tinggal kita, bagaimana kita bersemangat berbisnis di Indonesia ini. Ya, Indonesia sangat besar peluang untuk menjadi seorang miliarder di Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi peluang sangat banyak. Dan Anda harus bersemangat kalau mau jadi miliarder. Kalau Anda suka dengan cerita saya, Anda bisa like dan Anda bisa subscribe. Oke, Bapak dan Ibu, salam miliarder. Terima kasih.